warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami di sini niatnya akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan berminggu-minggu lalu tentang tindak pidana pencemaran lingkungan. Yang kali ini kelompok kami, kelompok 7, itu beranggotakan saya sendiri, Erlangga Pamenang, lalu ada teman saya Zika Devantara, Nuraini Putri Maharani, Sudarmin, dan Nurul Fatika Rumati. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Baik, langsung saja ke pengertian dan definisi. Pengertian, pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika udara, air, atau tanah tercampur dengan bahan-bahan berbahaya dalam jumlah berlebihan, sehingga alam tidak mampu lagi membersihkannya secara alami. Dan hal ini menyebabkan kualitas lingkungan menurun serta tidak lagi sehat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran ini biasanya muncul karena aktivitas manusia seperti asap kendaraan, limbah pabrik yang dibuang ke sungai, penumpukan sampah plastik, atau penggunaan bahan kimia di pertanian. Ketika pencemaran terjadi, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari udara yang sulit dihirup, air yang tidak layak digunakan, tanah yang tidak subur, sehingga berbagai gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi, dan penyakit serius lainnya. Selain merusak ekosistem, pencemaran juga menimbulkan kerugian ekonomi karena menurunnya hasil pertanian, hilangnya sumber ikan, dan meningkatnya biaya pengobatan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan berupa masalah besar yang harus dicegah dengan cara menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengelola limbah dengan benar, dan meningkatkan kepedulian masyarakat agar lingkungan tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Untuk definisinya, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, bahan, atau komponen berbahaya ke dalam udara, air, maupun tanah dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam untuk menetralkannya, sehingga lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama berdasarkan kesengajaan dan kelalaian. 1. Tindak pidana sengaja atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, misalnya membuang limbah ke sungai, sehingga mencemari dan menyebabkan kerusakan yang melebihi baku mutu. Dalam pasal 98. 2. Tindak pidana kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau kulpa yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan seperti yang diatur dalam pasal 42 UU PLH. Selanjutnya berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Dalam pasal 98 dan 99. Yang kedua, menyebabkan kematian atau luka berat. Pelaku yang karena kelalaian mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan orang mati atau luka berat diancam pidana lebih berat dalam pasal 42 ayat 1 dan 2 UU PLH. Selanjutnya berdasarkan subjek pelaku. Pertama, perbuatan oleh individu. Tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan seperti yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam UU PLH. Yang kedua, perbuatan oleh badan usaha. Jika tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tersebut dalam pasal 119 UU PLH. Next.
Oke, selanjutnya ada pengaturan khusus termasuk asas khusus. Pengaturan khusus tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, khususnya pasal 98 hingga 102 yang bersifat lex spesialis sehingga mengesampingkan ketentuan umum KUHP. Pasal 98 ayat 1 menjerat setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat seperti yang diatur ayat 2, pidana naik menjadi paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda 5 miliar hingga 15 miliar rupiah. Sementara jika mengakibatkan kematian seperti yang diatur ayat 3, pidana paling singkat 7 tahun dan paling lama seumur hidup atau mati dengan denda 10 miliar hingga 20 miliar rupiah. Dalam sanksi kelalaian, pasal 99 ayat 1 mengatur perbuatan karena kelalaian mengakibatkan pelampaian baku mutu serupa dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda 1 miliar hingga 3 miliar rupiah. Ayat 2 meningkatkan sanksi jika luka berat menjadi penjara 2-9 tahun dan denda 2 miliar hingga 9 miliar. Sedangkan ayat 3 untuk kematian adalah 3-12 tahun penjara dan denda 3 miliar hingga 12 miliar. Pasal 100 menargetkan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan setelah sanksi administratif tidak dipatuhi dengan pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Asas utama adalah strict liability yang diatur dalam pasal 88 UU PPLH, di mana pelaku bertanggung jawab atas akibat pencemaran tanpa pembuktian kesalahan subjektif, terutama untuk korporasi. Didukung asas precautionary principle atau asas kehati-hatian untuk antisipasi risiko, polluter pays principle atau pencemar membayar pemulihan dan pembuktian terbalik di mana pelaku harus membuktikan kepatuhan baku mutu. Prinsip ini membedakan dari KUHP yang memerlukan bukti kesengajaan atau kelalaian. Oke, baik. Mengenai pengaturan terkait hukum acara tindak pidana, di mana pada hukum acara ini di pencemaran ini, pengaturan terkait hukum acara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup secara garis besar masih mengikuti kitab undang-undang hukum acara pidana. Namun ada beberapa perbedaan yang diatur secara khusus dalam UU PPLH. Yang pertama itu mengenai pelibatan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan lingkungan hidup juga diberi wewenang sebagai penyidik. Dalam hal ini merupakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 94. Kemudian yang kedua mengenai adanya pidana tambahan atau tindakan otomatis, di mana dalam tindakan pidana pencemaran lingkungan dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan otomatis seperti A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, B. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan garis atau kegiatan, C. Perbaikan akibat tindak pidana, D. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan garis atau penempatan perusahaan di wilayah pengampuan selama 3 tahun, di mana hal ini diatur dalam pasal 119 UU PPLH. Next.
Baik, selanjutnya yang poin ketiga mengenai alat bukti, di mana terdapat perbedaan alat bukti dalam tindak pidana lingkungan hidup, yaitu pada pasal 96 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa alat bukti lain sebagai salah satu dari alat bukti sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup. Maksud dari alat bukti lain ini mencakup bukti yang bersifat teknologi dan informasi seperti data dan informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan sejenisnya. Dalam konteks tindak pidana pencemaran lingkungan, alat bukti ini sangat penting karena banyak bukti terkait pencemaran seperti data hasil laboratorium, rekaman elektronik aktivitas perusahaan, dokumentasi digital, atau informasi dari media sosial dapat menjadi bukti yang kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran lingkungan. Hal ini menjadi perbedaan dengan hukum acara pidana umum lebih terbatas pada alat bukti tradisional seperti surat saksi, dan keterangan terdakwa. Next. Baik, lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang menegakkan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang bekerja secara terintegrasi. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum pertama yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Dalam penegakan hukum lingkungan, kepolisian bekerja sama dengan penyelidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan lingkungan. Kedua, kejaksaan. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan di pengadilan. Setelah penyidikan selesai, kejaksaan menyusun dakwaan dan mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, pengadilan. Pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana lingkungan. Hakim berwenang menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara dan denda, serta pidana tambahan seperti penutupan tempat usaha atau perampasan keuntungan bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Yang keempat, lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan bertugas melaksanakan putusan pengadilan dan melakukan pembinaan terhadap terpidana, tujuannya agar pelaku kejahatan lingkungan tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani masa pidana. Next. Adapun kesimpulannya yaitu pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang terjadi ketika bahan berbahaya mencemari udara, air, atau tanah melebihi kemampuan alam untuk membersihkannya sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta menimbulkan kerugian ekonomi. Untuk menangani permasalahan ini, Indonesia mengatur tindak pidana pencemaran lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat lebih spesialis terhadap KUHP. Tindak pidana lingkungan diklasifikasikan berdasarkan kesengajaan atau kelalaian akibat yang ditimbulkan dan sabit pelaku dengan sanksi pidana yang bervariasi mulai dari 1 tahun hingga seumur hidup atau pidana mati, serta denda mulai dari 1 miliar hingga 20 miliar tergantung tindak keseriusan dan dampaknya. UU PPLH menerapkan asas khusus seperti strict liability, precautionary principle, dan polluter pays principle yang membedakannya dari hukum pidana umum. Penegakan hukumnya melibatkan sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari kepolisian yang bekerja sama dengan PPNS Lingkungan Hidup, kejaksaan sebagai penuntut, pengadilan sebagai pemutus perkara, hingga lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan. Dengan kekhususan hukum acara seperti penggunaan alat bukti elektronik dan penerapan pidana tambahan berupa penutupan usaha atau perampasan keuntungan. Melalui pengaturan komprehensif ini, diharapkan pencemaran lingkungan dapat dicegah dan pelakunya dapat diproses hukum secara tegas demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Adapun salahnya baik disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Aman nggak?